Assalamualaikum. Welcome to new semester. Oke, materi pertama di semester ini adalah kemarin yang saya sempat buat Zoom di dua kelas kalau nggak salah. Saya ngasih tahu beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini. Ada asam basa, larutan buffer, lalu titrasi asam basa, dan koloid nggak ada. Tapi kalau sempat saya akan tetap masuk ke koloid ya. Tapi karena masa pandemi jadi ini berkurang KD-nya. Oke, langsung aja. Bab pertama yang akan saya bahas adalah bab asam basa. Nanti saya akan kasih PDF-nya tentang materi ini tetap di Google Classroom. Tapi ini juga videonya saya tulis tangan aja. Oke, secara umum apa yang kamu tahu tentang asam sama basa? Kalau asam tuh gimana? Kalau asam itu rasanya asam, betul. Rasanya masam kalau asam. Lalu dia sifatnya tuh korosif gitu ya. Ini ada beberapa ciri umum untuk asam sama basa. Kalau asam kan tadi masam, korosif, apalagi pada logam gitu ya. Terus dua-duanya bisa menghantarkan listrik. Bedanya apa kalau basa itu pahit, terus dia licin dan kausatik. Kausatik itu apa? Jadi kalau kena kulit tuh suka melepuh. Nah, itu kausatik gitu ya. Dua-duanya bisa menghantarkan listrik tergantung pada apa? Molaritasnya, dan apakah itu asam kuat atau basa kuat. Oh, berarti asam basa ada yang kuat, ada yang lemah, Bu. Yes. Asam basa itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ini saya sudah buat beberapa tabelnya, kelihatan? Oke. Asam kuat itu biasanya yang sering keluar, sebenarnya banyak, nanti saya minta kamu untuk googling. Banyak, saya kasih contohnya aja yang sering-sering keluar dan populer yang jadi kamu harus tahu namanya adalah ini. Ada HCl, ada H2SO4. HCl apa namanya? Asam klorida. Ini H2SO4 namanya asam sulfat. HNO3 namanya asam nitrat. Oh, jadi kalau H-nya di depan bacanya asam. Yes. Kalau H-nya di depan bacanya asam. Oke, terus dan poliatom lainnya. Kalau basa kuat itu biasanya basa yang berasal dari golongan 1, itu biasanya kuat. Contohnya LiOH, litium. OH itu dibacanya hidroksida gitu ya. Yang waktu kelas 10-nya belajar poliatom harusnya tahu. Jadi makanya kenapa murid yang saya ajar tuh saya ngotot banget tuh kamu harus ngapalin tabel poliatom baik kation maupun anion tuh sebenarnya untuk memudahkan ini. Jadi baiknya yang saya kotakin ini kamu hafal karena mungkin ini akan sering keluar di ulangan-ulangan. Oke. Ada LiOH berarti litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, CS, CaOH, BaOH. Ca itu apa berarti? Ca kalsium hidroksida, ada barium hidroksida dan sebagainya. Oke. Nah, kalau yang lemah ini. Apa bedanya Bu Erika? Derajat ionisasinya beda. Terus nanti kalau kita mau menghitung pH, rumusnya beda. Jadi kamu perlu mengidentifikasi dari sekarang apakah ini asam kuat atau asam lemah. Apakah ini basa kuat atau basa lemah, karena beda basa atau itunya beda rumusnya gitu ya. Oke. Yang lemah ini beberapa contoh yang populer ada HF, asam fluorida, H2S, ini asam sulfida, HCN, asam cyanida. Oke, terkenal lah ya biasanya cyanida itu. Terus HNO2 different ya. NO3 itu nitrat, kalau NO2 berarti nitrit. H3PO4 namanya asam fosfat. CH3COH. Lah, Bu Erika, ini bukannya OH? Enggak. Nah, ini dia yang sering, ini cukup populer, sering maksud saya ini sering keluar, jadi kamu perlu tahu. Ini saya kasih bintang. CH3COO ini berasal dari CH3COO min dan H+. Kenapa hanya di belakang, Bu Erika? Kalau mau ditaruh di depan boleh nggak? Boleh. Tapi lazimnya dia memang biasa di belakang. CH3COH ini namanya asam asetat. Ini biasanya kamu temui di mana? Di mie ayam. Kalau kamu makan mie ayam suka ada cuka. Nah, cuka itu namanya asam asetat atau CH3COOH. So, besok kalau misalnya mau ke pasar, mau beli ke warung, Bu, beli asam asetat gitu. Oke, insya Allah nggak ada. Adanya cuka. Biasanya kan nggak ngerti. Lanjut, kalau basa lemah, ada NH3. Nah, kok NH3, Bu? Ini bukannya H, nggak ada OH-nya. Bukannya basa biasanya ada OH-nya biasanya ya. Kok ini nggak? NH3 ini sebenarnya nama lainnya adalah
rumus lain dari NH3 adalah, kamu perlu tahu ya, NH3 sama dengan NH4OH. Nah, ada OH-nya, berarti dia basa gitu. Oh, emang sebab ada OH-nya basa ya Bu Erika? Oh, tergantung sih, nanti ya kita bahas. Jadi NH3 ini meskipun kalau bentuknya kelihatannya kayak nggak ada, kayaknya ada H-nya kan, cirinya biasanya kalau ada H-nya gitu ya, berarti dia asam. Kalau basa biasa OH. Tapi ini nggak ada Bu Erika. Nah, NH3 itu sebenarnya NH4OH, jadi masuknya basa lemah. Oke, masuknya apa? Basa lemah. Terus ini AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, Fe besi 2 hidroksida, tembaga 1 hidroksida, tembaga 2 hidroksida. Ini termasuk yang basa-basa lemah. Oke. Ini mukodimah. Oh, satu lagi, identifikasi. Nah, rencana saya mau buat demonstrasi praktikum identifikasi asam basa karena kita pandemi belum bisa masuk secara normal. Jadi saya yang akan praktikum, saya akan videokan, nanti kita zoom insya Allah, atau saya belum tahu teknisnya, tapi rencana saya sih saya maunya kita zoom, jadi kamu nonton semuanya dalam 6 kelas satu waktu. Nanti saya akan bagikan ke kamu lembar kerja yang perlu kamu print, terus nanti kamu isi. Oke, kapan isinya? Saat saya memutarkan video praktikum saya. Oke, jadi get it? Oke. Karena saya mau mengidentifikasi, jadi saya mau tahu nih, nanti saya siapkan beberapa larutan, mungkin sekitar 8, 6 atau 7 larutan yang nanti mau kita identifikasi apakah larutan itu asam, basa, atau dia sifatnya netral. Oke, kita bisa mengidentifikasi pakai lakmus. Kamu udah tahu lah ya, lakmus itu kan ada yang merah, ada yang biru. Kalau yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Kalau merah berarti dia asam, kalau biru berarti dia basa gitu kan. Ada yang kita bisa mengidentifikasi larutan asam basa pakai apa tuh namanya, pH universal. pH universal itu bentuknya kertas. Jadi nanti bentuknya kertas kayak apa ya, kayak lakmus tapi dia kertasnya lebih keras gitu. Kertas, nanti saya masukin kertasnya, terus nanti saya cocokin warnanya dengan yang ada di wadahnya si kertas pH universal. Kalau misalnya warna yang saya celupin di larutan sama dengan warna di gambar wadahnya pH universal itu nomor 3, berarti dia pH-nya 3. Kalau sama dengan 11, berarti pH-nya 11. Kayak gitu, nanti saya bawain, nanti saya tunjukin. Ada yang namanya larutan indikator. Nah, larutan indikator itu banyak. Contohnya ada bromthymol blue, ada metil merah, metil jingga, phenolphthalein, dan lain-lain. Nah, itu yang tadi saya sebutin, itu yang akan saya gunakan untuk kita praktikum. Jadi nanti ada BB, bromthymol blue, phenolphthalein itu PP, metil merah, sama metil jingga. Insya Allah saya pakai 4 ini. Mudah-mudahan sebelum kadaluarsa ya. Dan indikator alami. Maksudnya, jadi ada bahan-bahan di alam yang sudah Tuhan ciptakan, itu bisa untuk mengidentifikasi apakah larutan itu asam atau basa. Yang paling enak adalah kalau kubis ungu kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu warnanya jelas banget bedanya. Kalau kita pakai kubis ungu, kalau yang warnanya kalau yang larutannya itu basa, nanti dia akan warnanya berubah jadi hijau. Oke, kalau yang warnanya kalau dia asam nanti berubah warna jadi merah. Jadi perubahan warna itu jauh gitu, hijau ke merah kan jauh ya. Jadi kubis ungu menurut saya lumayan cukup akurat untuk menentukan apakah larutan ini asam atau basa. Ada nggak Bu yang lain? Ada kunyit, tapi kalau kunyit itu oranye dengan merah, tapi kan itu samar ya. Terus ada apa lagi ya? Ada bunga sepatu. Kamu tahu bunga sepatu ya, yang suka zaman SD untuk belajar apa tuh namanya, putik, benang sari dan sebagainya. Nah, itu masuk ke, bisa dikategorikan sebagai indikator alami untuk mengidentifikasi asam basa. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut yang kedua. Setelah kamu tahu ciri umum, bedanya massa kuat, identifikasi asam, saya akan ngebahas tentang teori asam basa. Apa tuh teori asam basa? Jadi ada beberapa peneliti yang memiliki pendapat kalau menurut saya asam tuh yang begini, menurut dia basa tuh begini. Jadi beda, sedikit bedanya. Tapi kamu perlu tahu gitu. Jadi kalau menurut Arrhenius, yang pertama namanya Arrhenius. Kata Arrhenius, namanya asam itu melepaskan ion H+ dalam air. Kalau basa melepaskan ion OH- dalam air. So, kalau di Arrhenius pokoknya yang punya H
itu masuknya asam. Kalau yang ada OH-nya, kecuali CH3COOH ya, itu kan masuknya asam lemah bukan OH loh. Kalau basa itu berarti yang punya OH-. Oke, paham ya? Ingetin, kalau arrhenius H+, asamnya basanya OH-. Terus contohnya gini. Jadi kalau asam kuat tadi gimana? Asam kuat adalah asam yang bisa terionisasi sempurna dalam air. Maksudnya apa? Jadi semuanya, misalkan gini, saya punya HCl, ini kan tadi termasuk asam kuat ya. HCl itu kalau saya masukin ke air, nanti semuanya mengion. Apanya sih Bu Erika? Jadi senyawa HCl ini akan mengion. Reaksi ionnya adalah H berubah jadi H+ ditambah Cl-. Tuh. Jadi ini kan H plus Cl-. Nah ini disebutnya reaksi ionisasi. Nanti saya mau kamu bikin reaksi ionisasi. Oke, ini nah nanti semuanya di air misalnya ada 100% HCl, berarti 100% juga akan mengion menjadi H plus dan Cl-. Itu namanya asam kuat. Oke, terus kalau yang asam lemah berarti nggak gitu Rika? Enggak. Jadi misalnya ada HF tadi ya, asam fluorida itu kan asam lemah. Jadi kalau dimasukin ke air nanti cuman H plus sama F- nya itu hanya sebagian yang berubah. Sisanya berarti gimana? Sisanya tetap dalam bentuk HF. Oh berarti dia bukan asam kuat tapi asam lemah. Oke, lanjut. Saya punya H2SO4. Apakah dia asam atau basa? Ya aja ada H-nya. Nah, gimana reaksi ionisasinya? Berarti tulis dulu aja H plus sama SO4 2-. Hah, tahu dari mana Bu Erika ada 2-? Perhatikan. Nih, ada angka 2 yang melekat pada H. Ya, berarti 2 ini sebenarnya muatannya si SO4. Tuh. Ya, yang kelas 10 sama saya paham kan? Kalau lupa, buka lagi catatannya. Yang belum belajar, gimana ya? Yang belum belajar, nanti saya kasih linknya atau saya bikin materi baru. Kalau butuh materi baru tentang tata nama, berarti WA saya aja ya. Oke, terus karena hanya sini tadi ada 2, maka langkah pertama ada tulis 2 di depannya. 2 H+. Terus SO4-nya 2-. Jadi angka 2 ini sebenarnya milik SO4 2-, muatannya. SO4 2- itu muatannya 2. Jadi gini nih, kalau saya mau bikin H itu kan, kamu perlu ingat ya, H+. Nih, berarti muatannya +1. Jadi H itu kan muatannya +1, SO4 itu muatannya 2-. Jadi dia tukeran, 2-nya jadi buat H, 1-nya buat SO4. Jadilah dia H2SO4. Paham? Jadi SO4 ini dihitung satu poliatom gitu ya. Jangan dihitung satu-satu, bingung nanti kamu. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut NaOH. NaOH itu kalau saya buat reaksi ionisasinya jadi gimana? Kok goyang sih? Na kan berarti ada Na, ada OH- gitu ya. Ingat OH- itu hitung 1, muatannya -1. Jadi Na plus ditambah sama OH-. Tuh. Oke, namanya apa? Natrium hidroksida. My question next, Bu Erika, kenapa ini ada MgOH-nya 2, ada yang 3? What's the difference? Apa bedanya? Karena beda muatannya. Na itu muatannya +1. Kenapa Na muatannya +1 Bu Erika? Karena dia golongan 1. Oh, jadi kalau golongan 1 muatannya +1. Yes. Berarti kalau golongan 2 muatannya +2. Golongan 3 muatannya +3. Oh gitu. Ya, gitu. Oke, berarti Mg kamu perhatikan karena di sini ada 2, berarti Mg-nya pasti muatannya 2+. Kan tadi tukeran. Jadi Mg sama OH dulu ditulis. OH aku tahu lah ya, min, langsung aja ditulis OH- gitu. Kok goyang sih? Is it okay? Oke. Mg karena sini ada 2-nya berarti sini Mg2+. Tuh. Makanya 2-nya jadi buat OH gitu kan, Mg2 plus OH2. Satunya jadi buat Mg, makanya Mg cuma 1, OH-nya jadi ada 2. Jadi tukeran. Ngerti nggak? Misalnya saya juga punya Ca ya. Ca itu muatannya 2 plus. CaOH itu min. Nah, CaOH nulis rumusnya gimana? Kalsium hidroksida itu nulis rumusnya gimana? Apakah cuman CaOH aja? Enggak ya. Kita tulisnya gimana? Ca, terus kita tulis OH. Gitu kan? Nah, karena Ca-nya ada muatan 2 plus, maka OH-nya jadi ada 2. Tuh. Jadi tukeran. 2-nya buat si OH, 1-nya buat Ca. Jadi CaOH 2 kali. Paham? Bisa ya? Oke. Berarti kalau Al, berarti kan kalau saya bikin ionisasinya berarti Al
Al ditambah OH min gitu kan. Oh ini sorry, ini karena ada 2 melekat di OH maka taruhnya di depan. Jadi angka yang melekat kecil ini nanti kalau dalam reaksi taruhnya di depan. Kayak tadi H2SO4, 2-nya taruhnya di depan. Oke. Terus Al OH min 1. Kita tahu 3 ini sebenarnya berasal dari si muatannya Al, jadi Al3+. Karena dia melekat pada OH jadi 3 OH min gitu ya. Ini reaksi ionisasinya. Nanti saya minta kamu untuk membuat reaksi ionisasi. By the way, so far paham nggak? Jadi gini, tata nama itu apa, saya harus ajarin tata nama. Oke, saya review ya. Buat yang udah paham tata nama, skip aja, it's okay, boleh. Oke, jadi tata nama itu ada yang tata nama senyawa kovalen gitu ya. Ada yang senyawanya ion, tata nama senyawa ion. Apa bedanya? Kalau senyawa kovalen itu pakai mono, di dan sebagainya. Namanya aja kovalen, berarti dia ikatan antara non-logam dengan non-logam. Berarti golongan 4 sampai golongan 7. Dan H, hidrogen. Masuk juga boron golongan 3. Jadi kecuali-kecualinya banyak ya. Kovalen itu kan tadi golongan berapa? 4 sampai 7A ditambah sama hidrogen golongan 1. Ingat hidrogen bukan logam, lalu boron golongan 3. Oke, Be itu juga sebenarnya logam, tapi kalau berikatan nanti jadi kovalen gitu. Nah, tata namanya dia biasa pakai mono, di, for example yang sering kamu pelajari dari SD adalah CO2 gitu ya. Karbon, karena O-nya ada 2 jadi dioksida, karena ada 2 di, kalau 3 tri dan sebagainya. Oke, kalau ion, nah tata namanya mau dia 2 mau dia 3 tetap aja tinggal tambahin ida belakangnya, sebutin nama logamnya. Tadi contohnya saya udah bikin di reaksi, misalnya saya ganti deh, ada NaOH namanya apa? Natrium hidroksida. Saya punya CaOH 2 kali namanya kalsium hidroksida. 2-nya ini tidak disebut jadi dihidroksida, tidak. Ya, kalau dalam ion gitu. Jadi kalium hidroksida. Jadi kamu udah tahu aja. Kalau misalnya saya nulis nanti, berarti kalau misalnya magnesium hidroksida, kamu tahu magnesium kan golongan 2, berarti muatannya 2+. OH min 1. Nanti tukeran jadi magnesium hidroksida, rumusnya MgOH 2 kali gitu. Terus ada Al, aluminium hidroksida, meskipun dia 3 tetap aja disebutnya aluminium hidroksida, tidak trihidroksida, tidak ya. Jadi aluminium hidroksida langsung, itu namanya ikatan ion. Paham ya? Jadi kayak tukeran gitu. Paham? Oke, kalau enggak gimana? Kalau nanti saya kasih linknya atau kamu boleh tanya saya. Oke, teori asam basa untuk Arrhenius paham ya? Saya ulangi sedikit. Menurut Arrhenius yang namanya asam itu melepaskan ion H+, kalau basa itu melepaskan ion OH min. Ini adalah bentuk reaksi ionisasinya. Oke. Nah, tugasnya adalah where is it? Oke. Here we go. Ini tugas untuk kamu. Nah, sekarang tugas saya uploadnya di video. Oke, 1 2 3 screenshot. Cekrek. Nah, kamu kerjain ini di buku latihan kamu. Katanya Bu Erika mau nanti nggak ada tugas di, semuanya tugasnya di quizzes. Iya, ternyata nggak bisa. Tetap aja harus ada yang kamu tulis tuh. Jadi kamu kerjakan ini. Kamu kerjakan ini di buku latihan. Gimana cara ngerjainnya? Ya gampang. Kamu tulis dulu HNO3 tadi saya udah sebutin namanya asam apa. Terus apakah dia jenis asam itu maksudnya apa, Bu? Apakah dia asam kuat atau dia asam lemah gitu ya. Terus reaksi ionisasinya bikin seperti contoh tadi. 1 sampai 8 dikerjain. Oke? Ngerti ya? Udah difoto? Udah ya? Oke. Lanjut. Teori yang kedua adalah teori namanya Bronsted-Lowry. Jadi ini ada 2 orang, Bronsted sama Lowry yang mengemukakan pendapat ini. Apa kata dia? Asam itu yang donor proton. Proton itu maksudnya apa? Proton ini maksudnya H+. Proton itu maksudnya H+. Jadi dia nyebut H+ itu proton. Kalau terima proton, nah proton juga H+, artinya
Kalau terima proton berarti namanya basa. Oke, ingetin dulu. Kalau Arrhenius itu ada H plusnya namanya asam. Kalau ada OH- namanya basa. Kalau Brownstedt Lowry nggak kenal OH-. Dia cuma tahu H plus aja, cuma tahu proton aja. Menurut dia terima. Kalau kita nerima proton berarti basa. Kalau kita donor proton namanya asam. Oke, jadi kalau kita ngasih H plus, kalau ngasih donor proton namanya asam. Jadi nanti dalam Brownstedt Lowry ada dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi gitu ya. Ini dia contohnya. Nanti soalnya tuh modelnya begini biasanya, baik PG maupun esai. Tentukan pasangan asam basa konjugasi. Ingat tadi ada istilah asam basa konjugasi. Saya udah kasih beberapa contoh ini. Ayo kita tentukan mana yang asam, mana yang basa. Nah, perhatikan. Ini reaksi nomor 1, ada NH3 dicampurkan dengan air. Hasilnya, ini reaksinya keseimbangan ya. Kita udah belajar semester lalu. Jadinya NH4 plus sama OH-. Sekarang kita mau tahu mana sih yang asam dalam reaksi ini, mana yang basa. Mana yang asam konjugasi, mana yang basa konjugasi. Perhatikan. Tadi prinsipnya gimana? Asam itu yang mendonorkan proton. Kamu perhatikan di sini. Di sini ada NH3. Kan reaksi sebelumnya NH3. Sesudah reaksi, berarti sudah melewati tanda panah, jadi NH4 plus. Ketambahan nggak dia berarti? Iya, ketambahan kan? Berarti dia menerima nggak? Iya, berarti dia menerima apa? Menerima H plus. Makanya yang tadinya 3 jadi 4 gitu kan? Oh, berarti siapa yang ngasih? H2O. Makanya yang tadinya H-nya ada 2 jadi ada 1, jadi OH-. Paham nggak? Oke, berarti nanti dia ngasih ke sini. Shoot. Oke, karena H2O ngasih ke H, ke NH3, jadinya NH4, yang tadinya H2O jadi OH-, maka asamnya siapa? NH3 atau H2O? H2O, karena yang donor proton namanya asam. So, ini asam. Oke, sampai sini paham? Karena dia menerima proton, menerima H+, maka disebutnya basa. Sampai sini paham? Oke. Kalau NH3-nya basa, maka NH4-nya, berarti kan pasangannya NH3 sama NH4 dong, karena sama-sama ada N-nya. Nggak mungkin NH3 sama OH ya. NH3 pasti sama NH4+. Kalau di sini basa, maka di sini namanya asam konjugasi. Oke? Kalau di sini asam, berarti di sini basa konjugasi. Terus berarti pasangannya mana dong, Bu Erika? Berarti pasangan yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Shit. Kalau nanti ditanya, yang manakah yang merupakan basa, berarti NH3. Terus pasangannya berarti mana? NH3 dengan NH4+, lalu ada H2O dengan OH-. Ini dia pasangannya. Sampai sini paham? Bisa ya? Contoh selanjutnya, nih, supaya kamu tadi ada yang keskip. Di reaksi yang nomor 2, yang manakah yang merupakan donor proton? Salah. Yang manakah yang merupakan asam? Asam itu yang donor H+. Mana? Coba kamu perhatikan. H3PO4, pasangannya berarti siapa? Yang ada PO4-nya juga berarti ini. Tadinya 3. Jadi 2. Berkurang nggak? Berkurang. Ini yang tadinya 2 jadi 3. Ketambahan ya. Berarti kira-kira yang ngasih siapa? H3PO4 atau H2O? H3PO4. Oh, berarti H3PO4 ngasih 1 H ke H2O. Jadi yang tadinya H2O jadi H3O+. So, asamnya siapa? Ingat, yang ngasih itu namanya asam. Berarti H3PO4 namanya asam. Karena dia menerima berarti namanya basa. Sampai sini paham? Bisa? Got it? Oke. Kalau yang H3PO4-nya asam berarti di sini pasti namanya basa konjugasi. Basa yang di sini berarti di sini jadi asam konjugasi. Oke, ini dia pasangannya. Berarti pasangannya siapa? H3PO4 dengan H2PO4- dan H2O dengan H3O+. Oke, paham? Soal terakhir, contoh soal terakhir, saya punya 2 reaksi kayak gini. Saya mau kamu menentukan dulu. Langkah pertama adalah tentukan dulu pasangan asam basanya. Oke. Kayak biasa, kayak tadi gimana? H3PO4 jadi H2PO4, berarti dia ngasih ke sini kan? Tuh, makanya tadinya H2O jadi H3O+, berarti dia ketambahan, berarti dia menerima. Kalau menerima berarti dia basa. Oke, karena dia ngasih H, jadi dia namanya asam. Gitu kan? Terus H3O+-nya kan pasangannya H2O. Kalau di sini basa berarti sini asam
konjugasi. Di sini jadi basa konjugasi. Basa konjugasi. Oke. Nah, reaksi yang kedua. Tadinya H2 jadi HPO4. Perhatikan, tadinya H-nya ada 2 jadi cuma tinggal 1. Berarti dia ngasih. Kalau dia ngasih H+, kalau dia donor H ke sini, yang tadinya 2 jadi 3, kalau dia donor berarti dia pasti asam. Di sininya basa. Di sininya karena ini asam, berarti sini basa konjugasi. Di sini pasti asam konjugasi. Nah, kamu perhatikan deh. Ini saya pakai apa ya? Supaya kelihatan. Mau lihat nih, H2PO4. H2PO4 di sini sifatnya basa. Nih, H2PO4 sifatnya basa. Di sini H2PO4- sifatnya asam. Karena H2PO4- itu bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa, maka H2PO4- disebut sebagai zat amfoter atau amfiprotik. Apa tuh artinya? Zat yang bisa berubah, zat yang bisa menjadi asam dan zat yang bisa menjadi basa, itu disebutnya amfoter. Oke. Jadi kalau nanti misalnya saya di quizzes saya di bawah ini zat yang merupakan amfoter adalah, kamu tahu, kamu lihat dulu reaksinya. Mana yang bisa bersifat asam dan bersifat basa, berarti disebutnya amfoter. Sampai sini paham? Bisa ya? Ngerti? Oke. Terus latihan soal yang kedua ya, untuk memastikan kamu paham apa yang saya ajarkan dari teori Bronsted-Lowry. Please do this. Ya Allah, apalagi Bu Erika. Ini tugas 1B, tadi kan 1A, sekarang 1B. Kayak kelas 1 SD. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi-reaksi berikut. I give you 5. Nih, ada 5 reaksinya. Kamu nanti tentukan mana yang asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi, mana yang basa konjugasi. Terus tulis pasangannya. Like I did. Nih, kayak gini. Paham sampai sini? Terus diapain Bu? Bisa kerjain, di-upload as usual ke ya Google Classroom yang biasa. Oke, sampai sini paham? Screenshot dulu soalnya. 1, 2, 3, cekrek. Oke, soalnya ditulis nggak Bu Erika? Tulis. Oke, paham ya? Nah, the last teori yang terakhir adalah teorinya Lewis. Jadi kita udah punya berapa teori tadi? 2. Yang pertama teorinya si Arrhenius, teorinya Bronsted-Lowry, yang terakhir adalah teorinya si Lewis. Lewis bilang kalau yang namanya asam itu yang menerima PEB. Jadi dia tidak pakai lagi H+. Oke. Dia pakainya PEB. Apa itu PEB? Pasangan elektron bebas. Kalau yang nerima pasangan elektron bebas namanya asam. Jangan ketuker ya, please. Kalau Bronsted-Lowry yang terima H+ itu namanya basa. Kalau ini yang terima pasangan elektron bebas namanya asam. Basa yang menerima yang memberi PEB. Jadi dia mainnya pakai pasangan elektron bebas ya. Saya punya dulu contoh soal yang menunjukkan mana yang asam basa berdasarkan teorinya Lewis. Tapi saya bahas yang ini aja. Ini lebih singkat soalnya. H+, saya mau tanya, H+ itu punya apa namanya? Punya elektron nggak? Nggak punya ya? Kenapa nggak punya? Kan kalau misalnya nih, saya pernah bahas kayaknya di mana nih ya? Na, misalnya nomor atomnya 11 gitu ya. Kalau saya bikin konfigurasi 281 gitu kan. Kalau saya bikin jadi Na+, berarti kan ada 1 elektron yang lepas. Berarti 1 hilang gitu kan. Jadi nanti kalau Na+, maka konfigurasi jadi cuma 2, 8 gitu ya. Jadi 10, 1 hilang kalau Na+. H, itu kan muatannya, H itu kan nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1. Nah, dia berubah jadi H+, berarti hilang nggak satunya? Hilang. So, H+ nggak punya elektron. Oke, H+ nggak punya elektron. Saya tulis tetap nih. Sebentar. Oke. H+ ditambah sama NH3N itu golongan 5, berarti punya 5 elektron valensi. Jadi kalau saya bikin kayak gini, 1 akan berikatan dengan H. Kan H-nya ada 3 ya? Loh, kok jadi kebalik? Nih H.
Terus ada 2 pasangan elektron bebas. Nih, ada 1 pasang elektron bebas, 2 di atas. Nah, nanti dia mau berubah jadi apa? Jadi NH4, ya kan? Berubah jadi NH4 itu berarti kan di sini H, di sini H, di sini H gitu ya. Tadi kan saya bikin gitu. Terus si 2-nya ini mau dikasih ke H. Pasangan elektron bebas ini mau dikasih ke H. Oke, jadi gimana? Jadi gini. Tuh. Jadi nanti ini untuk si H. 2 ini buat H. Nih, dikasih deh buat lu tuh. Baik. Oke. Sampai sini paham? Nah, karena si NH3 ngasih pasangan elektron bebas, berarti NH3 sifatnya basa. Nih, kan memberi pasangan elektron bebas sifatnya basa. Yang karena si H+ itu menerima pasangan elektron bebas, berarti dia asam. Yes, dia asam. Oke, sampai sini paham ya. Saya cuma mau kamu tahu teorinya bahwa kalau Lewis pakainya pasangan elektron bebas, kalau Bronsted Lowry pakainya proton yang maksudnya H+, kalau Arrhenius makanya H+ dengan OH- yang terurai dalam air. Sampai sini paham? Lewis nggak ada latihan soalnya karena tadi saya udah ngasih banyak. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya, kerjakan soalnya. Oke.